sambil memuji Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, anak-anak kami tolong maju 2 orang untuk memimpin kebaktian singkat. Semua bernyanyi ya. Sini. Nanti dari sana jalannya ya. Berkumandang suara dari seberang, satu bergaya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Badan jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang tergelap. Mari kita berdoa. Maka kami berkata di dalam kerja sorga Tuhan, kami ingin belajar agama. Kiranya Tuhan kau berkati Tuhan agar bisa jadi pemimpin bagi kami. Tuhan, bagi kesehatan terbaik kiranya supaya kami dilalu sekarang Islam selalu amin. Terima kasih, silakan duduk Naku. Perhatikan ke depannya pelajaran kita untuk hari ini, yaitu apa? Semua membaca? Bermain sambil memuliakan Tuhan. Nah, sebelum sampai kita ke materi, ada baiknya Ibu memberitahukan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kita mempelajari pelajaran ini, peserta didik harus bisa menjelaskan arti bermain sambil memuliakan Tuhan. Yang kedua, menyebutkan dampak positif dan negatif dari permainan dihubungkan dengan sikap yang dikehendaki oleh Tuhan ketika bermain. Yang ketiga, menyebutkan sikap yang dikehendaki Tuhan ketika bermain. Keempat, membiasakan tindakan yang baik dan benar dalam bermain. Di sini ada Ibu buat salah satu contoh gambar ya. Salah satu contoh gambar bermain sambil memuliakan Tuhan. Permainan apa saja yang bisa kalian lakukan sehari-hari? Coba dulu sebutkan. Petak umpet, iya bagus nakku. Petak umpet. Ada lagi? Oh ini apa? Bagus nakku. Apa tadi? Karet. Ada lagi? Oh, pintar anakku ini bermain kelereng. Apa? Coklat. Wah, pintar-pintar anak ibu ini dah. Masih banyak lagi kan? Masih banyak. Ini mungkin yang sering kalian lakukan dalam sehari-hari. Iya, banyak. Jadi sewaktu bermain, bagaimanakah perasaan kalian? Gembira. Oh iya, pintar. Gembira. Si Jessica perasaannya gembira. Si Reksa? Bersemangat. Oh, bagus. Semangat dia main-main. Semangat juga ya kalian kalau belajar. Iya, Bu. Iya. Si Amelia bagaimana? Apa? Senang. Iya. Ada lagi? Bersukacita. Si Mentari bersukacita. Iya, kita. Bagaimana perasaan kalian ketika bermain? Yang pertama, gembira. Kedua, semangat. Ketiga, senang. Keempat, Bersukacita. dan masih banyak lagi Ibu rasa perasaan kalian dalam waktu bermain. Sekarang masuklah kita ke pengertian bermain. Apa itu bermain? Coba sama-sama kita membaca di depan. 2, 3 ya. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan.
lakukan bermain untuk menghibur diri kita sendiri. Makanya kita jadi semangat. Iya, semangat untuk bermain. Nah, masih banyak lagi ada contoh-contoh dari permainan, ya. Apa itu macam-macam dari permainan? Permainan tradisional. Permainan tradisional. Kalau dikatakan tradisional, yang sudah ada pada zaman dahulu, ada juga sampai sekarang. Sudah ada permainan itu zaman ibu dulu SD. Ada juga sama kalian sampai sekarang. Apalah itu? Coba baca apa? Bermain layang-layang. Sukakah bermain layang-layang? Suka. Di waktu kapan kita bermain layang-layang? Musim kemarau. Gak mungkin lah bermain layang-layang musim hujan, ya kan? Iya. Apa lagi? Kelereng. Main kelereng lagi. Lari. Lagi. Benteng. Ya, lagi. Bola. Lagi. Peta umpet. Itu sudah ada pada zaman ibu anak SD. Sekarang juga ada kalian pada zaman SD? Masih ada. Nanti untuk anak kalian juga tetap itu ada. Jadi diwaris. Itu artinya tradisi Tradisional. Yang kedua, permainan Modern. Kalau dikatakan permainan modern, nggak ada pada zaman dulu. Tapi sekarang ini ada. Waktu ibu SD nggak ada loh. Apalah itu? Game. Oh, bermain game. Ya, ibu waktu SD mana ada HP? Gak ada HP ibu waktu SD. Gak bisa saya mau apa main game. Mobile Legends gak ada. Coba dengan anak sekarang. Pinjam HP-nya untuk apa? Main game. Gitu kan? Enak kan? Apa lagi? PlayStation. Permainan online yang di warnet maupun melalui apa? HP. Iya. Kita hanya tinggal beli voucher, pasang di HP ataupun di laptop, ya kan? Itulah enaknya zaman modern. Mana lebih enak? Waktu zaman ibu atau zaman anak-anak kami sekarang? Sekarang lah, ya kan? Udah ada HP. Iya. Nah, yang ketiga, apa itu? Permainan olahraga. Ini di bidang Olahraga. Contohnya, Sepak bola. Kasti. Basket. Bulu tangkis. iya. Yang keempat apa? Permainan petualang. Contohnya, Mencari jejak. Menemukan benda yang hilang. inilah yang menjadi macam-macam permainan. Baik itu permainan tradisional maupun modern. Bagaimana yang dikatakan dengan bermain sesuai dengan kehendak Tuhan itu dan apa menjadi dampak positifnya? Nah, tadi kita sudah sebutkan contoh permainan tradisional. Apa yang menjadi manfaatnya bagi diri kita sendiri? Apalah itu? Kalau kita bermain petak umpet harus ada apa? Kerja sama. Iya, harus ada kerja sama. Kalau kita main karet harus ada kerja sama. Apalagi manfaatnya bagi kita? Kalau kita permainan tradisional selain kerja sama, sehat. Coba dulu main bola kita, ayo main bola. Keringat nggak? Di waktu keringat inilah yang dikatakan kita itu Sehat. Iya, itu dampak positif. Nah, yang pertama di situ disebutkan belajar secara Nyata. Belajar secara nyata. Yang kedua, berinteraksi dengan orang lain karena permainan tradisional bisa dilakukan dengan nyaman. Mana bisa mungkin kita bermain hanya sendirian? Bisa? Yang ketiga, tidak perlu mengeluarkan uang untuk bermain. Perlukah untuk bermain main bola mengeluarkan uang atau main karet mau petak umpet? Ada. Tak mau uangnya 2.000 mau main petak umpet? Ada. Nah,
menjadi sehat. Nah, apa yang menjadi dampak positif dari permainan modern? Nah, itu tadi permainan modern apa itu? Bermain HP. Apa dampak positifnya bagi kita? Ada dampak positifnya bagi kita. Yang pertama apa? Dapat menguasai beberapa hal dalam waktu bersamaan. Yang kedua apa? menguasai komputer, gadget, dan teknologi dengan baik. Iya, menguasai komputer, gadget, dan teknologi dengan ini dampak positifnya. Kita suka megang-megang HP, megang laptop, megang komputer, ya kan? Tapi jangan salah, ada juga yang menjadi dampak negatif. Apalah dampak negatif dari permainan modern itu? Bisa menjadi kecanduan. Tahu artinya kecanduan anak-anakku? Apalah kecanduan? Ketergantungan. Apa yang bilang? Ketergantungan. Begitu letak HP, langsung ambil main. Nggak bisa lihat HP. Itu artinya ketergantungan. Yang kedua, mengeluarkan uang. Akibatnya, jika tidak memiliki penghasilan sendiri, banyak anak yang sampai mencuri Demi teman. nggak ada beli voucher, mak. Entah lawannya 2.000 untuk apa tuh mak? Beli voucher nih nggak ada lawan mama 2.000 aku, cuma 10.000. Ya minta lama, jangan anakku. Besok kan mau gereja, biar ada uang kita di gereja. Nggak dikasih, ya kan? Nah, pikirlah orang tuanya kemana? Ke sawah, di ladang. Datang si anak, diambilnya mama 10.000 ditukarkannya. Diambil voucher, dibeli voucher yang harga 2.000. Dikembalikan sama mama jadi 8.000. Bagus nggak? Bagus. Nggak bagus itu. Si orang anak ngambil uang orang tua. Yang ketiga apa? Membuat anak-anak mengurus sekolah. Artinya di sini, tapi kalau di kita ini nggak ada ya, ibu yakin nggak ada. Untuk anak-anak SMP sama anak SMA bisa dia bolos dari sekolah. Artinya bolos, datang dari rumah, pergi ke sekolah, tidak nyampe dia ke kelas seperti kita ini duduk belajar. Kemana dia? Duduk-duduk enak di mana? Di kantin. Di warung sekolah itu duduk-duduk main. Iya, itu dampak negatif. Merugikan dia kan? Merugikan lah. Nah, yang berikut Gangguan kesehatan. merusak Mata, mental, cedera tulang belakang. apalagi lah mata. Kita ini kan main game gini terus mata kan? Sakit tidak? Sakit. Udah pernah nggak kalian rasakan? Karena kelamaan main HP, mata bisa jadi perih. Siapa yang udah pernah merasakan? Oke, turun. Si Reksa nggak pernah rasakan? Nggak ada HP mama? HP abang ada, nggak dikasih abang? Iya, tapi jangan mau sampai kecanduan seperti dia, Mak. Bagus lah ya. Nah, anak-anakku yang udah pernah merasakan, jangan lagi diulangi. Jangan lagi diulangi. Awas, mata kita ini harus kita jaga, kita rawat. Ini kita pakai sampai tua. Coba kalau udah rusak mata kita, wah, udah parah lah. Sedangkan ibu aja kayak gini, udah parah perasaan ini, ya. Jadi harus kita jaga kesehatan. Tulang punggung karena gini terus kan dulu kan, dulu kayak gini terus. Nah, ini jadi bagaimana? Sakit. Jadi untuk itu jangan lama-lama bermain game. Boleh kita main game, harus dibatasi waktunya. Itu mengikuti perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kecanduan. Seperti nomor 1 tadi, kecanduan jangan. Ya kan? Iya. Yang berikut yang menjadi dampak negatifnya apa? Kurang bersosialisasi dengan teman di dunia nyata. Artinya bersosialisasi, berteman. Kurang dia berteman. Contohnya pulang dari sekolah, terus
urusannya. Begitu sampai di rumah yang dicari apa? Handphone. Karena nggak dibolehkan guru bawa handphone kemana? Ke sekolah. Jadi di rumah lah dia main handphone. Jangan ya. Ibu harapkan jangan ada yang seperti itu anak didik kami. Boleh kan? Boleh, Bu. Boleh. Sampai di situ ada yang mau ditanya? Paham? Paham, Bu. Sekarang kita masuk bagaimana rupanya permainan yang dapat memuliakan Tuhan. Coba dulu dibuka Alkitabnya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Ayo. Efesus 4 ayat 29 sampai ayat yang ke 32. Ayo ganti-ganti yang kita baca. Ayo siapa yang dapat? Silakan dibaca. Ya, Amelia mulai. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lanjut Jessica. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menceraikan kamu dan menjelaskan hari keselamatan. Seperti Segala kepahitan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. sementari Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih merasa dan saling mengampuni sebagian mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. iya, bagus. Jadi aturan dalam bermain itu seperti yang sudah kita baca tadi. Yang pertama apa? Coba dulu lihat ke depan. Tidak mengangkat pokok ketika bermain. Jangan cakap kotor. Itu asasnya. Tidak boleh cakap kotor. Ada pada ayat yang ke-29. Yang kedua apa? Tidak geram, tidak marah, dan tidak berkelahi. Siapa di sini waktu bermain-main mau berkelahi? Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Yang ketiga aturannya adalah tidak memfitnah atau berbuat jahat. Tidak memfitnah, jangan berbuat jahat terhadap teman yang sedang bermain ya. Keempat, bermainlah dengan ramah. Yang kelima, bermain dengan penuh kasih. Yang keenam, saling mengampuni jika ada teman kita yang salah. Mau nggak salah kawannya waktu bermain? Mau. Jangan terus cakap Kotor. jangan terus ngadu sama orang tua. Tapi tetap bagaimana? Mengakui kesalahan. Kalau teman kita salah, kita harus bagaimana? Mengampuni, memaafkan. Itulah aturan dalam bermain sesuai dengan kitab Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Ada lagi aturan yang lain dalam bermain ya, aturan lain. Yang pertama, coba kuat bacanya 2 ya. Tidak melakukan kecurangan agar dapat menang. Nomor 2. Tidak sombong bila menang. 3. Jangan merendahkan orang lain. Iya, ini harus kita perhatikan juga dalam bermain. Supaya kita dengan teman kita itu tetap bersahabat. Karena itu juga besok kawan kita kan? Iya. Jangan terus mudah-mudah untuk berantem. Bisa kan? Sekarang coba dulu kita buat sebuah permainan. Maju dulu ke depan. Nama judulnya adalah Gembala yang Baik. Ayo maju ke depan. Kelompok laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, bawa tutup mata, kalian tutup mata. Ayo kasih sama laki-laki satu. Iya. Nanti pegang dulu. Ayo ke arah sini perempuan, jangan kena layar. Jangan kena layar. Besar ke sana. Sandro lagi belakang. Kurang puas suara siapa? Si Berkat. Ayo ikat. Nanti kau ikat mata satu-satu dulu. Ini dengarkan Ibu, dengarkan petunjuk.
Ya, dengarkan petunjuk Ibu ya. Sekarang kelompok perempuan yang menutup mata. Ibaratkan si Mentari adalah seorang penggembala. Nah, sama seperti yang kita bilang tadi kan? Bagaimana perasaan Anda melakukan permainan itu? Senang. Yang kedua, karena lari tadi, gimana perasaannya tadi? Semangat. Iya, senang. Napasnya udah agak enak ya? Ya? Nah, itulah sebuah permainan yang menceritakan seorang gembala yang baik harus mampu untuk menjaga dombanya, biar jangan ada satupun yang hilang. Itulah maksud dari permainan yang barusan kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Ambil buku, tulisnya sama pensil, sama pulpen. Tahu saya tulis soal, tutup biar jangan dilihat oleh teman. Satu, ayo baca sama-sama dulu, jangan dulu dalam menjawab. Ayo, 2, 3 ya. Yang termasuk permainan tradisional adalah A. PlayStation. B. petak umpet, C. bermain gadget, D. bermain di warnet. Jawaban yang benar tulis, jangan dikasih tahu sama teman. Ayo, tulis hanya A atau B atau C atau D. Hanya jawabnya saja, tak usah ditulis kalimatnya. Sudah? Yo, mana jawabannya? Baca sama-sama, 2 ya. Yang termasuk permainan tradisional adalah apa? B. Petak umpet. Bikin di situ checklist kalau benar. Salah. Ya, kalau salah bikin tanda. Salah. Sekarang masuk nomor 2. Baca sama-sama, 2 ya. Permainan apa yang memiliki lebih banyak dampak? A. Modern. B. Tradisional. Apa jawabannya? Tulis di bukunya. Sudah? Sudah, Bu. Mari kita jawab. Permainan apa yang memiliki lebih banyak dampaknya? Jawabnya apa? B. B. Tradisional. 3. Berikut ini merupakan dampak negatif permainan modern bagi kita adalah A. Berinteraksi dengan teman. B. Belajar secara nyata. C. Membuat badan segar bugar. D. Mengeluarkan banyak uang. Jawabannya adalah D. tulis. Wah. Udah? Bu. Iya. Apa jawabannya? Berikut ini merupakan dampak negatif permainan modern bagi kita adalah D. Mengeluarkan banyak uang. checklist di situ. Sudah? Bu. Lanjut. Baca 2 ya. Aturan bermain menurut Efesus 4 ayat 32 Adalah kecuali A. Tidak berkata-kata kotor. B. Tidak berkelahi. C. Saling mengampuni. D. Memfitnah. Jawabannya adalah tulis. Sudah? Bu. Kita baca. Aturan bermain menurut Efesus 4 ayat 32 adalah kecuali. Kecuali apa? D. C. Memfitnah. Kecuali apa? D. Memfitnah. Iya, bagus. Salah. D. Memfitnah. Benar si Sandro ya? Terakhir 5. Ketika kita menang dalam
Jawabannya adalah mana? Mengejar. Coba hitung dari 1 sampai 5 berapakah yang benar? Ayo. Siapa benar semua? Oh, tepuk tangan buat si Sandro. Ayo, semua tepuk tangan. Ayo. Si Sandro benar semua. Jadi, yang menjadi kesimpulan, letakkanlah pulpennya. Yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa bermain adalah hal yang menyenangkan. Oleh karena itu harus kita syukuri. Dengan bermain dapat kita memuliakan Tuhan. Permainan yang memuliakan Tuhan adalah permainan yang memberikan pengaruh yang baik dan memberi dampak positif bagi kita. Bermain sambil memuliakan Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain apa? Bermain dengan sopan, jujur, tidak egois, atau mau menang sendiri. Bekerja sama, tidak bertikai, bermain dengan ramah, penuh kasih, tidak menyakiti teman, saling menolong, dan saling memaafkan. Itulah yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita, bermain sambil memuliakan Tuhan. Sebelum Ibu kasih tugas, adakah pertanyaan? Ya. Ini ada tugas, coba dulu dituliskan tugasnya. Buatlah clipping yang berisikan kumpulan gambar permainan tradisional dan modern. Tuliskan jenis atau nama permainan tersebut, serta jelaskan dampak positif dan negatif dari permainan itu. Dan di akhir clipping, tuliskan tekadmu dalam memuliakan Tuhan ketika bermain. Itulah tugasnya di rumah, membuat clipping. Sampai situlah pelajaran kita anak-anak di siang hari ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, baiklah kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan. Tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami masih boleh melakukan tugas kami Tuhan, yaitu untuk melanjutkan proses belajar mengajar di siang hari ini. Kiranya Tuhan pembelajaran kami dalam satu hari ini Engkau berkati. Melalui pembelajaran kami ini Tuhan, kami dapat memuliakan nama-Mu melalui permainan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah anak didik kami di sini pemahaman dan pengertian, agar mereka boleh bermain sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka bermain bersama temannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang dari sekolah kami ini. Kiranya Engkau berkatilah kami sepanjang perjalanan, sampai kami di rumah tetap dengan keadaan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kan? Supaya jangan ada satupun yang hilang. Bisa? Kalau di kelompok ini yang menjadi kepalanya adalah si Berdi. Si Berdi yang berhak menjaga anggotanya supaya jangan ada satupun yang hilang. Nah, coba dulu kalau bunyi nanti perempuan di sana seperti suara kambing, embek, embek, gitu ya. Kamu tangkap, tapi si mentari harus tetap melindungi. Udah? Iya. Nah, datang musuh untuk mencari embek-embek tadi yang hilang itu. Udah? Ngerti? Udah bisa kita lakukan? Oke. Jangan lepas tangan dari pinggang teman. Udah siap laki-lakinya? Oke. Ibu hitung. 1, 2, 3. Kuat suaranya. Jangan kena saya.
Tidak bisa menjaga. Tidak bisa menjaga. Ayo, tidak bisa menjaga domba. Oke, sekarang gantian. Di sini kalian, di sini kalian. Gantian, di sana kalian, di sana. Ini perempuan. Ya, awas kena layar, pulang ke depan, pulang ke depan. Oke, siap? Siap perempuan? Siap laki-laki? Mulai. Coba ulang lagi, nggak boleh lepas. Tutup.